Perkenalkan, nama saya Kris Dianto, 27 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kita tentang sejarah pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana kondisi Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur? Saya Pak, Iya, silakan Suci. Gus Dur itu kalau tidak salah cucu dari pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya Pak? Iya, betul. Kenapa kok saat itu Indonesia tidak dijadikan negara Islam saja ya Pak? Kalau bisa, Oh gitu. bisa Oke, Pak. tenang ya. Jadi gini, pertanyaan yang cukup bagus dari Suci ya, cukup kritis. Gus Dur dan NU itu tidak setuju dengan pendirian negara Islam di Indonesia ini. Karena apa? Karena pada tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka loh ya, itu NU mengadakan muktamar di Banjarmasin. Dan dengan tegas NU menyatakan bahwasannya setelah Indonesia merdeka nanti negara ini akan atau tidak akan, maksud saya tidak akan menjadi Darul Islam atau negara Islam. Negara ini juga tidak akan menjadi Darul Harb atau negara perang. Tetapi Indonesia ketika sudah merdeka akan menjadi Darus Salam, yang artinya adalah negara yang cinta damai, yang menghargai perbedaan. Seperti itu. Untuk lebih detail dalam mempelajari sejarahnya, Suci bisa membaca buku karya Pak Kris, Jejak Sejarah NU Ponorogo. Nanti anak-anak bisa meminjam Suci ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sebagai seorang guru sejarah, saya turut mengembangkan ranah keilmuan saya dengan ikut aktif dalam kegiatan organisasi Litbang PCNU Ponorogo. Salah satu wujud kontribusi saya dalam organisasi adalah dengan berhasil menulis buku Jejak Sejarah NU Ponorogo
yang di-launching pada tanggal 11 Maret 2021 kemarin. Proses penulisan buku ini memakan waktu sekitar 3 tahun. Dalam buku tersebut, saya menulis dinamika perjalanan organisasi PCNU Kabupaten Ponorogo dari masa sebelum berdiri, yakni masa Islamisasi di Pulau Jawa dan khususnya di Kabupaten Ponorogo sampai dengan era modern saat ini. Saya juga menekankan tentang peran penting Wali Songo yang berhasil mengislamkan tanah Jawa dengan menggunakan strategi dakwah yang moderat dan penuh dengan kedamaian. Ternyata buku ini sudah direncanakan ditulis sejak tahun 1979, namun belum berhasil terwujud. Barulah pada tahun 2018 saya dan tim berhasil menuliskannya. Alhamdulillah, warga masyarakat umum dan khususnya warga Nahdliyin mengapresiasi karya saya dan tim. Pengurus PCNU Kabupaten Ponorogo mewajibkan seluruh instansi pendidikan di bawah naungan lembaga Ma'arif untuk memilikinya. Beberapa sekolah negeri di Kabupaten Ponorogo juga telah mengkoleksinya di perpustakaan. Saya menjadikan buku Jejak Sejarah NU Ponorogo ini sebagai salah satu buku pelajaran di dalam kelas, karena di dalamnya banyak berisi kisah sejarah toleransi dari para leluhur kita dalam membangun NKRI. Anak-anak, silakan lihat gambar PPT di depan ini. Loh, kok bisa, Pak? Itu Gus Dur kok pakai baju kayak baju Cina, Pak? Iya. Emang Gus Dur Kenapa, orang Pak? Cina ya? Yang ingat orang Cina ya, Pak? Kayak orang Jawa. Pak, Pasti orang Oke, tenang-tenang anak-anak. Jadi gini, Gus Dur itu dijuluki sebagai Bapak Etnis Tionghoa Indonesia. kok gitu. Tapi kan Pak, setahu saya kan Gus Dur kan orang Jawa. Nah, jadi gini anak-anak. Oh ya, sebelumnya ada yang disebut keturunan etnis Tionghoa. Itu Pak, ada. Itu Pak, Jian. Jian, keturunan etnis Tionghoa. Kebetulan iya, Pak. Oke. Tahu nggak kenapa Gus Dur itu dijuluki sebagai Bapak Etnis Tionghoa Indonesia? Sedikit sih, Pak, kalau menurut cerita dari keluarga saya, Gus Dur adalah tokoh yang mengesahkan agama Konghucu sebagai agama yang diakui di negara Indonesia ini dan memperbolehkan merayakan Hari Raya Imlek. Namanya dulu nggak boleh ya, Jan? Dulu kata keluarga saya tidak boleh. Pemerintah tidak mengizinkan kami untuk mengamalkan adat dan tradisi kami, seperti merayakan Hari Raya Imlek, Cap Gomeh, tidak boleh memainkan barongsai. Semua kelenteng yang ada di Indonesia harus diganti dengan wihara. Bahkan nama-nama kami harus diubah menjadi nama-nama Indonesia. Kalau boleh tahu, nama asli kamu siapa? Gak usah lah, malu aku. Gak apa-apa, pasti ada nama sih. Siapa sih? Nama asli saya adalah Manusia Hashim. Biasa dipanggil Hashim. Kalau boleh tahu, artinya apa? Gua artinya kuning, Syal artinya cantik menawan. Bagus. Kita sudah mendengarkan langsung pemaparan dari Jihan bagaimana kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Berkat kebijakan Gus Dur, sekarang etnis Tionghoa di Indonesia tidak mengalami diskriminasi lagi. Dan konsep pluralismenya Gus Dur ini anak-anak pernah diangkat oleh murid Inggris kakak tingkat kalian yang sudah lulus sekarang dalam sebuah lomba esai yang diadakan oleh BPNB namanya adalah Mbak Devin Alicia Dwi Winanda. Mbak Devin Alicia Dwi Winanda menulis artikel esai dengan judul Pemikiran
Gus Dur tentang pluralisme dalam menyikapi kondisi sosial budaya di Indonesia. Dan alhamdulillah Mbak Devin mendapat juara 1 di tingkat regional dengan risetnya itu, dan mendapat juara 2 di tingkat nasional. Hebat kan? Setelah lulus kuliah tahun 2017, saya mengabdikan diri di SMA Negeri 1 Ponorogo pada tahun 2018. Selain mengajar, saya juga aktif dalam kegiatan komunitas Gus Durian, IPNU Cabang Ponorogo, dan menjadi anggota Litbang PCNU Ponorogo. Ilmu dan informasi yang saya dapatkan dari komunitas Gus Durian sering saya sampaikan ke dalam kelas. Salah satunya yaitu ketika komunitas Gus Durian mengadakan acara Jagongan Budaya Lintas Iman dan Haul Gus Dur ke-8 sekaligus deklarasi Presidium Lintas Iman. Acara tersebut dihadiri oleh masyarakat dari berbagai agama dan aliran kepercayaan di Ponorogo seperti Sabto Darmo, Tunggul Naga, Saraswati, Sanggar Makanti, dan lain-lain. Informasi yang saya sampaikan kepada siswa tersebut alhamdulillah sempat menuai keberhasilan, yakni ketika Balai Pelestarian Nilai Budaya DIY pada tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan Jejak Tradisi Budaya atau JETRADA. Tema dalam acara tersebut adalah menyemai semangat persaudaraan dalam keberagaman guna menguatkan persatuan bangsa. Murid bimbingan saya atas nama Devin Elysia Diwinanda dengan artikelnya yang berjudul Pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dalam menyikapi keberagaman kondisi sosial budaya di Indonesia berhasil menjadi juara 1 JETRADA pada tingkat regional yang diikuti oleh 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Devin berhasil lolos ke Jejak Tradisi Nasional. Dalam acara Jejak Tradisi Nasional, Devin menyabet juara 2. Sekarang, Devin sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Anak-anak, kalian mau nggak seperti Mbak Devin? Itu mau banget, Pak. Mau. Pak, Oh, iya. izin bertanya Pak. Silakan. Kan di buku Pak Kris dijelaskan bahwa penyebaran agama Islam di Nusantara itu disebarkan secara damai. Tapi kenapa ya Pak, sekarang umat Islam di Indonesia itu ada yang menjadi teroris? Hah? Iya Pak, ada. Pertanyaan yang sangat kritis dari Suci. Jadi gini, kalau menurut Pak Kris, orang-orang yang menjadi teroris itu pasti mereka tidak belajar sejarah. Disinilah pentingnya sejarah anak-anak. Para teroris itu pasti dia tidak mempelajari sejarah Wali Songo. Bagaimana peran Wali Songo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa ini, dengan membawa konsep kedamaian. Di Kabupaten Ponorogo sendiri anak-anak, keturunan Wali Songo itu banyak sekali yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Ponorogo dengan cara damai dan hidup berdampingan penuh toleransi dengan kepercayaan yang lama. Salah satunya adalah tokoh yang Pak Kris tulis, yaitu Kiai Ageng Imam Puro. Pak Kris dan warga Sukosari baru saja melaunching buku yang berjudul Kiai Ageng Imam Puro Babat Islam di Desa Sukosari. Di sini dituliskan bagaimana Kiai Ageng Imam Puro ini sangat toleran sekali dengan kepercayaan lama, sehingga dakwah Islam di sana tidak terjadi gesekan dengan masyarakat. Nah, Suci bisa tahu baca dan nanti teman-teman bisa dijawab Suci ya. Terima kasih Pak.
Ilmu menulis sejarah yang saya dalami, kemudian saya aplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, saat saya membantu menulis sejarah Kiai Ageng Imam Puro di Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Dengan ilmu yang saya miliki, saya berusaha membantu masyarakat dalam memahami dasar penulisan sejarah, mencari sumber data, memverifikasi data, dan menginterpretasikan data yang telah didapatkan. Saya juga sempat mempresentasikan rancangan penulisan buku sejarah Kiai Ageng Imam Puro pada jamaah Masjid Imam Puro di Desa Sukosari. Dalam penelitian tersebut, saya menemukan sebuah fakta menarik tentang strategi dakwah Islam yang dilakukan oleh Kiai Ageng Imam Puro, yakni dengan menggunakan dakwah ala Sunan Kalijaga. Ditinjau dari nama Imam Puro sendiri, kata imam mengandung arti gelar bagi seseorang yang memegang kepemimpinan, pemerintahan, atau kekuasaan, dan puro yang merupakan sebutan bagi tempat ibadah umat Hindu. Jadi, kata Imam Puro berarti seorang tokoh yang melakukan penyebaran agama Islam di wilayah yang masyarakatnya masih menganut agama Hindu, namun tetap menghormati dan menghargai kepercayaan lama tersebut. Selain itu, banyak warga masyarakat yang dahulu masih menyaksikan terdapat banyak patung arca masa Hindu-Buddha di sekitar Masjid Imam Puro. Fakta ini mengindikasikan bahwa penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Imam Puro begitu moderat dan tetap menghargai kepercayaan lama masyarakat. Alhamdulillah, pada bulan September 2021 lalu, buku dengan judul Kiai Ageng Imam Puro Babat Islam di Desa Sukosari berhasil dicetak dan di-launching pada bulan Oktober 2021. Buku ini akan dipasarkan secara umum dan khususnya kepada masyarakat peziarah makam Kiai Ageng Imam Puro di Desa Sukosari, guna semakin meningkatkan daya tarik wisata religi. Buku ini hadir dengan harapan agar para peziarah yang datang ke makam tidak hanya mendoakan arwah yang telah meninggal saja, namun juga tahu sejarah dan perjuangan ulama terdahulu, dalam hal ini Kiai Ageng Imam Puro. Buku ini saya gunakan sebagai materi pembelajaran di dalam kelas, guna menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama bagi para murid dan sikap menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Izin bertanya Pak Kris. Ya, silakan Pak Nes. Tadi kan kata Pak Kris, Gus Dur itu idolanya Pak Kris. Nah, sekarang ini kan Pak Kris sudah nulis tentang NU Ponorogo dan Kiai Ageng Imam Puro. Apa nanti Pak Kris juga ingin menulis tentang Gus Dur? Rencananya sih begitu, tapi Pak Kris sendiri itu belum pernah ziarah ke makam Gus Dur di Jember. Sebenarnya Pak Kris itu pernah juga sih menulis cerpen tentang beliau. Oh ya, kebetulan Pak Kris membawa bukunya. Di dalam buku ini yang berjudul Sepasang Sepatu yang Melawan, ada tulisan Pak Kris tentang Gus Dur yang mengambil 9 nilai Gus Dur. Tulisan Pak Kris di sini berjudul Universitas Masyarakat. Anak-anak mau membaca ini? Mau Pak, mau. Apa ya? Ya nanti bergantian ya. Saya kasih panas dulu. Kerinduan akan sosok Gus Dur sering saya lampiaskan dengan menulis. Seperti saat komunitas Gus Durian UIN Wali Songo Semarang mengadakan lomba menulis antologi cerpen dengan tema 9 nilai utama Gus Dur. Alhamdulillah,
tulisan saya dengan mengambil tema 9 nilai utama Gus Dur, yakni kesetaraan, dengan judul tulisan Universitas Masyarakat, berhasil masuk sebagai tulisan terpilih. Sekilas tulisan tersebut menceritakan sebuah warung kopi sederhana yang telah membuat semua orang yang berada di sana merasa bahagia. Nilai dari kesetaraan yang dapat kita ambil dari sebuah warung kopi yang ada hanya penjual dan pembeli. Bumbu-bumbu layaknya derajat, pangkat, suku, agama, dan ras hilang sekat-sekat formalnya. Dan problematika kehidupan yang tidak diajarkan di dalam bangku sekolah maupun bangku perkuliahan semua ada di warung kopi. Ya, itu adalah Universitas Masyarakat. Kumpulan cerpen tersebut kemudian terbit dengan judul buku Sepasang Sepatu yang Melawan. Ardianto? Kamu kenapa kok melawan saja? Kerasukan Pak ya? Enggak apa-apa ya? Yakin enggak apa-apa? Ya. Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kita akan tutup pelajaran kali ini. Tapi sebelum Pak Kris tutup pelajaran kali ini, ingat satu kata dari Gus Dur. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Terima kasih, sekian dari Pak Kris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak. Bagi saya, pelajaran sejarah menjadi sangat penting dalam mempelajari konsep moderasi beragama saat ini. Karena dengan belajar sejarah, kita bisa melihat bagaimana nenek moyang kita begitu moderat dalam beragama. Sehingga muncul sebuah semboyan dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mengutip kata-kata mutiara dari Gus Dur, tidak penting apapun agama dan sukumu, selama kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu. Pak Kris, maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, Saya mau ya duduk aja. Gimana? Jadi gini Pak, saya kan sudah umur 17 tahun dan saya juga harus sudah punya KTP kan Pak. Ya. Tapi keluarga saya itu menganut aliran kepercayaan Pak. Oh, Dan KTP-nya itu masih tertera agama Islam. Karena ikut lingkungan masyarakat gitu Pak. ya. Jadi Jadi nanti di KTP saya ditulis apa Pak di kolom agama?